Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Cheris di channel Cheris Room. Nah teman-teman, ayo kita lanjut baca lagi bab 7 dari buku The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan dari Morgan Housel. International bestseller telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Bab 7, kemerdekaan. Kendali atas waktu Anda adalah dividen terbesar yang bisa diberikan uang. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan bangun setiap pagi dan berkata, "Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini." Orang ingin menjadi kaya agar lebih bahagia. Kebahagiaan adalah subjek rumit karena semua orang berbeda. Namun, jika ada kesamaan umum di kebahagiaan, bahan kebahagiaan universal itu adalah bahwa orang ingin memegang kendali atas hidupnya. Kemampuan berbuat apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, dengan siapapun yang Anda kehendaki, selama yang Anda bisa tak ternilai. Itulah dividen tertinggi yang diberikan uang. Agus Campbell ialah ahli psikologi di University of Michigan. Dia lahir pada 1910. Dan risetnya terjadi pada masa ketika psikologi sangat fokus ke kondisi yang membuat orang menderita, seperti depresi, kegelisahan, skizofrenia. Campbell ingin tahu apa yang membuat orang bahagia. Bukunya yang terbit pada 1981, The Science of Well-Being in America, diawali dengan menunjukkan bahwa orang biasanya lebih bahagia daripada dikira banyak ahli psikologi. Namun, beberapa jelas lebih bahagia daripada yang lain. Dan mereka tak bisa dikelompokkan berdasarkan pendapatan, geografi, atau pendidikan, karena banyak orang lain di tiap kategori itu yang tak biasa. Kesamaan umum yang terkuat dalam kebahagiaan itu sederhana. Campbell merangkumnya. Memiliki rasa yakin, memegang kendali atas hidup sendiri adalah pertanda perasaan positif kesejahteraan yang lebih andal daripada berbagai kondisi objektif kehidupan yang kita sudah pertimbangkan. Lebih daripada gaji, lebih daripada ukuran rumah, lebih daripada gengsi pekerjaan. Memegang kendali atas apa yang dilakukan, kapan, dengan siapa adalah variabel gaya hidup utama yang membuat orang bahagia. Nilai intrinsik terbesar uang, dan ini sangat jelas, adalah kemampuannya memberi Anda kendali atas waktu Anda. Untuk mendapatkan kemerdekaan dan otonomi sedikit demi sedikit dari aset yang tak dihabiskan sehingga memberi Anda kendali lebih besar atas apa yang Anda bisa lakukan dan kapan Anda bisa melakukannya. Memiliki sedikit kekayaan berarti Anda bisa tak masuk kerja beberapa hari kalau sakit tanpa kehabisan uang. Mendapat kemampuan itu besar pengaruhnya jika sebelumnya Anda tak punya. Kekayaan lebih banyak berarti Anda bisa menunggu mendapat pekerjaan yang bagus sesudah diberhentikan dari yang sebelumnya. Daripada harus mengambil yang pertama didapat, itu bisa mengubah hidup. Dana darurat 6 bulan berarti Anda tak usah takut bos, karena Anda tahu Anda tak akan bangkrut jika harus menunggu sampai mendapat pekerjaan baru. Kekayaan lebih banyak lagi berarti kemampuan memilih pekerjaan dengan gaji lebih kecil tapi jam kerja lebih luas. Barangkali pekerjaan di tempat yang lebih dekat rumah atau bisa mengurus masalah kesehatan tanpa ditambahi beban kekhawatiran bagaimana membayarnya. Kemudian ada juga pensiun ketika ingin, bukan ketika harus. Menggunakan uang Anda untuk membeli waktu dan pilihan adalah manfaat gaya hidup yang sukar disaingi barang mewah. Sepanjang masa kuliah, saya ingin menjadi bankir investasi. Hanya ada satu alasan, bankir investasi mendapat banyak uang. Itu satu-satunya pendorong, dan saya 100% yakin bakal lebih bahagia karenanya. Saya mendapat kesempatan magang pada musim panas di satu bank investasi di Los Angeles pada tahun ketiga kuliah. Dan berpikir saya sudah mendapatkan lotre karir, itulah yang saya inginkan. Pada hari pertama, saya menyadari mengapa bankir investasi mendapat banyak uang. Mereka bekerja lebih lama dan dalam keadaan lebih dikendalikan daripada yang bisa ditanggung manusia, setahu saya.
Sebenarnya banyak yang tak kuat menanggungnya. Pulang sebelum tengah malam dianggap kemewahan, dan ada perkataan yang tak lazim di kantor. Jika tak kerja pada Sabtu, tak usah datang lagi minggu besoknya. Pekerjaannya menarik secara intelektual, bergaji besar, dan membuat saya merasa penting. Namun tiap detik saya menjadi budak bagi perintah bos saya. Cukup untuk mengubahnya menjadi salah satu pengalaman paling tak menyenangkan dalam hidup saya. Program magangnya 4 bulan. Saya hanya tahan 1 bulan. Yang paling berat adalah karena saya suka pekerjaannya dan saya ingin bekerja keras. Namun, melakukan sesuatu yang disukai di jadwal yang tak bisa dikendalikan bisa terasa sama dengan melakukan sesuatu yang dibenci. Ada nama untuk perasaan itu. Ahli psikologi menyebutnya reaktansi atau reactance. Jonah Berger, profesor pemasaran di University of Pennsylvania, merangkumnya dengan baik. Orang suka merasa memegang kendali, berada di kursi sopir. Ketika kita mencoba menyuruh mereka melakukan sesuatu, mereka merasa tak diberdayakan. Bukannya merasa mereka sudah membuat pilihan. Mereka merasa kitalah yang memilihkan untuk mereka. Jadi mereka berkata tidak melakukan sesuatu yang lain, bahkan ketika mereka mungkin awalnya mau saja melakukan itu. Bila Anda menerima betapa benarnya pernyataan itu, Anda menyadari bahwa membuat uang mendukung kehidupan yang memperkenankan Anda melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, dengan siapapun yang Anda kehendaki. Dimanapun terserah Anda, selama yang Anda bisa adalah hasil yang luar biasa. Derek Sivers, seorang wira swasta sukses, pernah menulis mengenai seorang teman yang meminta dia bercerita mengenai bagaimana dia jadi kaya. Saya punya pekerjaan harian di tengah Manhattan dengan gaji $20,000 per tahun. Sekitar upah minimum. Saya tak pernah makan di luar dan tak pernah naik taksi. Biaya hidup saya sekitar $1,000 per bulan. Dan saya mendapat $1,800 per bulan. Saya melakukan itu selama 2 tahun dan menabung $12,000. Saya 22 tahun waktu itu. Sesudah saya punya $12,000, saya bisa berhenti bekerja dan menjadi pemusik purna waktu. Saya tahu saya bisa mendapat beberapa pekerjaan per bulan untuk membiayai hidup. Jadi saya pun bebas. Saya berhenti kerja sebulan kemudian dan tidak pernah bekerja lagi. Ketika saya selesai memberitahukan cerita itu ke kawan saya, dia minta saya lanjutkan. Saya bilang tidak, itu saja ceritanya. Dia bilang, bukan, bagaimana dengan waktu kamu menjual perusahaanmu? Nilai intrinsik terbesar uang, dan ini sangat jelas, adalah kemampuannya memberi Anda kendali atas waktu Anda untuk mendapatkan kemerdekaan dan otonomi sedikit demi sedikit dari aset yang tak dihabiskan, sehingga memberi Anda kendali lebih besar atas apa yang Anda bisa lakukan dan kapan Anda bisa melakukannya. Saya bilang tidak. Itu tidak membuat perubahan besar dalam hidup saya. Itu sekadar menambah uang di bank. Perubahannya terjadi ketika saya 22 tahun. Amerika Serikat adalah negara terkaya dalam sejarah dunia. Namun tak banyak bukti bahwa warganya rata-rata lebih bahagia sekarang daripada ketika 1950-an. Ketika kekayaan dan pendapatan jauh lebih rendah, bahkan di tingkat median, dan disesuaikan dengan inflasi. Satu jajak pendapat Gallup pada 2019 atas 150.000 orang di 140 negara mendapati bahwa sekitar 45% orang Amerika berkata mereka merasa banyak kegelisahan pada hari sebelumnya. Rata-rata dunia adalah 39%. 55% orang Amerika berkata mereka merasakan banyak ketegangan pada hari sebelumnya. Rata-rata dunia 35%. Sebagian kejadiannya adalah karena kami menggunakan kekayaan lebih besar untuk membeli barang yang lebih besar dan bagus. Namun, kami sekaligus melepas lebih banyak kendali atas waktu. Sebagus-bagusnya, semua hal itu saling meniadakan. Pendapatan keluarga median di Amerika Serikat disesuaikan dengan inflasi adalah $29.000 pada 1955. Pada 2019, di atas $62.000. Kami sudah menggunakan kekayaan itu dan gaya hidup yang tak terbayangkan orang Amerika 1950-an. Bahkan bagi keluarga median.
Median luas rumah Amerika naik dari 90 meter persegi pada 1950 ke 220 meter persegi pada 2008. Rata-rata rumah baru Amerika sekarang punya lebih banyak kamar mandi daripada jumlah penghuni. Mobil kami lebih cepat dan efisien, TV kami lebih murah dan tajam. Di lain pihak, yang terjadi pada zaman kami hampir tak tampak sebagai kemajuan, dan banyak alasannya berkaitan dengan jenis pekerjaan yang banyak dijalani. John D. Rockefeller ialah salah satu pengusaha paling sukses sepanjang masa. Dia juga menyadari sebagian besar waktunya dihabiskan sendirian. Dia jarang bicara, sengaja membuat dirinya sukar ditemui dan diam saja ketika orang mendapat perhatiannya. Seorang pekerja kilang minyak yang kadang bicara ke Rockefeller pernah berkata, dia membiarkan semua orang lain bicara sementara dia duduk tanpa berkata apa-apa. Ketika ditanya mengapa diam saja dalam rapat, Rockefeller sering membaca puisi. A wise old owl lived in a walk. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why aren't we all like that wise old bird? Rockefeller orang aneh, namun dia menemukan sesuatu yang sekarang berlaku bagi puluhan juta pekerja. Pekerjaan Rockefeller bukan mengebor sumur minyak, membuat barang di gerbong kereta, atau memindahkan tong. Pekerjaannya berpikir dan membuat keputusan bagus. Produk Rockefeller bukan sesuatu yang dia buat dengan tangan atau bahkan kata-kata, melainkan apa yang dia dapat di dalam kepala. Jadi di sanalah dia menghabiskan sebagian besar waktu dan tenaga. Meski duduk diam seharian sehingga tampak santai di mata sebagian besar orang, dia terus-menerus bekerja dengan akal pikiran, memikirkan masalah sampai tuntas. Itu tak biasa pada masa hidup Rockefeller. Hampir semua pekerjaan kala itu mengharuskan melakukan berbagai hal dengan tangan. Pada 1870, 46% pekerjaan ada di sektor pertanian dan 35% di kerajinan atau manufaktur. Menurut ahli ekonomi Robert Gordon, hanya sedikit profesi yang mengandalkan otak pekerja. Orang tak berpikir, tapi berbuat tanpa henti. Hasil kerja bisa dilihat dan dirasa. Hari ini, keadaannya berbalik. 38% pekerja sekarang adalah manajer, pejabat, dan profesional. Semuanya adalah pekerjaan membuat keputusan. 41% lainnya adalah pekerjaan sektor jasa yang sering mengandalkan pemikiran sama banyak dengan perbuatan. Makin banyak di antara kita yang pekerjaannya lebih dekat dengan pekerjaan Rockefeller daripada pekerjaan pabrik biasa pada 1950-an. Artinya, hari kerja kita tak berakhir ketika absen pulang dan meninggalkan pabrik. Kita terus-menerus bekerja dalam kepala. Artinya, pekerjaan seolah tak pernah selesai. Jika pekerjaan Anda adalah membuat mobil, tak banyak yang bisa Anda lakukan kalau tak berada di jalur perakitan. Anda memisahkan diri dari pekerjaan dan meninggalkan peralatan di pabrik. Namun jika pekerjaan Anda membuat kampanye pemasaran, pekerjaan berbasis pemikiran dan keputusan, alat Anda adalah kepala Anda sendiri yang tak pernah meninggalkan Anda. Boleh jadi Anda memikirkan proyek dalam perjalanan pulang, selagi memasak makan malam, sambil menemani anak tidur, dan ketika Anda terbangun dengan gelisah pukul 3 pagi. Boleh jadi jam kerja resmi Anda lebih singkat daripada ketika 1950-an. Namun rasanya seperti bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Derek Thompson di The Atlantic pernah menjabarkan sebagai berikut. Jika alat kerja abad ke-21 adalah gawai yang bisa dibawa kemana-mana, artinya pabrik modern bukanlah sesuatu tempat. Pabrik modern adalah satu hari itu sendiri. Zaman komputer telah mengeluarkan alat produktivitas dari kantor. Sebagian besar pekerja berpengetahuan yang komputer pangku dan telepon pintarnya menjadi mesin pembuat media serbaguna yang mudah dibawa-bawa secara teori. Bisa sama produktifnya pada pukul 2 siang di kantor pusat, pukul 2 malam di Tokyo WeWork, atau tengah malam di sofa. Dibanding generasi-generasi sebelumnya, kendali atas waktu kita berkurang. Dan karena kendali atas waktu berpengaruh besar terhadap kebahagiaan, kita seharusnya tak kaget kalau orang tak merasa lebih bahagia walau kita rata-rata lebih kaya ketimbang dulu.
Apa yang bisa kita lakukan? Tidak mudah menuntaskan masalahnya karena semua orang berbeda. Langkah pertama adalah mengakui dulu apa yang membuat hampir semua orang bahagia dan apa yang tidak. Di bukunya 30 Lesson for Living, ahli gerontologi Carl Pilmer mewawancara 1.000 orang lanjut usia Amerika. Mencari pelajaran-pelajaran terpenting yang mereka dapat dari pengalaman hidup puluhan tahun. Dia menulis, tak satu pun di antara 1.000 yang berkata bahwa agar bahagia, kita harus mencoba bekerja sekeras mungkin agar mendapat uang untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Tak satu pun di antara 1.000 yang berkata, kita perlu sama kaya dengan orang di sekeliling, dan jika kita punya lebih banyak harta daripada mereka, itu keberhasilan betulan. Tak satu pun di antara 1.000 yang berkata, kita harus memilih pekerjaan berdasarkan perkiraan pendapatan masa depan. Yang mereka benar-benar hargai adalah hal-hal seperti persahabatan bermutu, menjadi bagian sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri, dan menghabiskan waktu bermutu tanpa struktur dengan anak-anak. Anak-anak Anda tak lebih menginginkan uang Anda atau yang bisa dibeli uang Anda dibanding Anda sendiri. Khususnya, mereka ingin Anda bersama mereka, tulis Pilmer. Ambillah pelajaran dari mereka yang telah hidup melalui segalanya. Kendali atas waktu adalah dividen tertinggi yang diberikan uang. Berikutnya, satu bab pendek mengenai salah satu dividen terendah yang diberikan uang. Teman-teman, next langsung ke video bab 8 ya. See you!